Orang-orang sering nanya ke kita apa bedanya Kinsta dari WP Engine. Dan di video hari ini kita bakal ngulik perbandingan yang sama persis itu ya teman-teman dengan kedua platform itu, dimana mereka itu jadi pemain utama untuk pengelola hosting WordPress. Penting banget buat mengerti perbedaan utama, buat dukungan, performa, dan juga fiturnya. Di akhir video ini kamu bakal punya gambaran jelas mana di antara kedua ini yang punya platform hosting terbaik buat website kamu teman-teman. Tapi tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai perbandingannya ya. Kalau bandingin antara Kinsta dan juga WP Engine, penting untuk dicatat bahwa kedua perusahaan ini tuh punya keunggulan masing-masing. Tapi mereka memang melayani kebutuhan yang sedikit berbeda ya teman-teman, tergantung pada audiens dan kebutuhan kamu. Nah, WP Engine tuh punya sejarah yang panjang sekali sebenarnya sebagai salah satu pelopor manajemen hosting WordPress. Ini didirikan pada tahun 2010. Selama bertahun-tahun, WP Engine telah membantu membentuk dan mendefinisikan standar untuk pengelola hosting buat WordPress dan telah dipercaya banyak pebisnis dan perusahaan yang memprioritaskan stabilitas dan hosting environment yang kaya akan fitur. Di sisi lain, Kinsta itu didirikan pada 2013 dan cepat dapat reputasi di situ buat nawarin pendekatan yang cukup mutakhir untuk performa website, dukungan pelanggan kelas dunia, dan dashboard yang ramah pengguna yang bikin ngelola website tuh jadi lebih simpel buat para developer dan non-developer. Meskipun lebih mudah, Kinsta udah bangun basis klien yang solid guys, melayani lebih dari 23.000 perusahaan berbeda secara global, mulai dari startup hingga perusahaan yang besar ya teman-teman. Salah satu pembeda utama antara Kinsta dan juga WP Engine itu adalah terletak pada infrastruktur inti mereka sebenarnya. Kinsta secara eksklusif make Google Cloud Platform atau GCP dan manfaatin jaringan premium tier dari Google buat infrastruktur ini. Dan infrastruktur ini nawarin tingkat performa dan kecepatan yang tertinggi guys, serta keamanan dengan menggunakan hardware dan teknologi jaringan yang canggih. Kinsta juga menyediakan akses terbaru dan tercepat dengan komputasi Google Cloud situ, yaitu mesin virtual yang udah dioptimasi yang dikenal juga sebagai VM, dan kamu bakal dapat akses ke ini semua di plan harga mereka teman-teman, dan memastikan kecepatan maksimum buat semua pelanggan ya, tanpa peduli budget mereka. Sebaliknya, WP Engine tuh juga pakai Google Cloud Platform loh, tapi cuma nawarin akses ke situ VM doang guys, buat pelanggan di plan premium dan custom mereka. Nah, buat kebanyakan pelanggan untuk WP Engine, terutama yang di plan standar, ini berarti mereka terbatas ke tier lebih rendah ya, buat mesin virtual Google Cloud-nya yang sayangnya menawarkan kecepatan dan performa yang kurang. Kinsta itu ngebawa keunggulan infrastrukturnya lebih jauh lagi dengan nyertain integrasi yang kokoh dan juga lengkap yang sepenuhnya gratis dengan integrasi Cloudflare di semua plannya. Integrasi Cloudflare tingkat enterprise ini memberikan berbagai manfaat teman-teman, termasuk firewall yang aman, dukungan untuk protokol web terbaru seperti HTTPS, perlindungan DDoS gratis dan komprehensif, dan ada perlindungan DDoS tambahan yang lainnya. Dan pelanggan Kinsta itu punya akses ke jaringan konten global untuk Cloudflare guys, yang mereka kenal sebagai CDN. Ini mencakup hampir 200 lokasi di seluruh dunia dan bisa memastikan akses semua website lebih cepat dan hampir semua wilayah. WP Engine itu meski platform yang kuat, mereka nggak nawarin tingkat integrasi yang sama teman-teman dengan Cloudflare. Nah, sebaliknya WP Engine tuh pakai Stackpad yang dulunya dikenal sebagai Mac CDN. Ini adalah penyedia CDN mereka dan mengoperasikan sekitar 50 titik kehadiran atau POP di seluruh dunia. Sementara Stackpad itu nyediain layanan yang handal ya guys, di mana cakupan jaringan mereka itu agak lebih terbatas dibandingkan dengan jangkauan luas Cloudflare. Selanjutnya untuk WP Engine itu nge-charge biaya tambahan buat fitur globalnya ya, untuk add-on keamanan Edge-nya yang mencakup fitur seperti firewall dan perlindungan DDoS ya teman-teman. Saat ini kita lihat cakupan data center Kinsta itu juga menawarkan pilihan yang lebih luas ya guys, dengan sekitar 29 data center Google Cloud yang tersebar di berbagai wilayah global utama. Ini memastikan bahwa tidak peduli di mana audiens kamu itu berada, kamu bisa milih data center yang paling dekat sama mereka, ningkatin kecepatan dan performa kamu. WP Engine di sisi lain itu cuma dukung sekitar 11 lokasi data center buat Google Cloud. Selain itu, lokasi data center buat WP Engine itu memungut biaya tambahan untuk hosting website kamu guys di lokasi premium tertentu yang bisa membuat harga menjadi lebih rumit dan juga membatasi fleksibilitas. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah performa, monitoring, dan debugging. Nah, Kinsta itu menyertakan aplikasi buatan khusus ya buat alat monitoring performa atau alat PM secara gratis guys dengan semua plannya. Nah, APM Kinsta itu dirancang untuk membantu pengguna dengan mudah menyelesaikan masalah performa dan mengidentifikasi query database yang lambat tanpa plugin atau hambatan lain dalam performa WordPress. Sebaliknya, WP Engine tidak menawarkan alat APM bawaan teman-teman, meskipun WP Engine itu mendukung New Relic di situ untuk monitoring performa. Tapi ya pelanggan harus membeli lisensi terpisah di situ teman-teman untuk alat pihak ketiga ini yang dapat menambah total biaya hosting kamu. Selanjutnya, performa database. Ini adalah bahasan lain di mana Kinsta itu lebih unggul ya teman-teman. Kinsta secara otomatis mengoptimalkan database SQL setiap minggu untuk semua pelanggannya, menjamin bahwa query database efisien dan bahwa website kamu berjalan sehalus
sehalus mungkin. Pendekatan proaktif ini tuh terhadap manajemen database ya, buat mengurangi kemungkinan terjadinya perlambatan dan meningkatkan performa website, terutama untuk website yang dinamis dengan interaksi database di sana. Nah, WP Engine di sisi lain tidak menawarkan optimisasi MySQL otomatis yang bisa memberikan ruang untuk degradasi performa seiring waktu jika database tidak dioptimalkan secara manual oleh pengguna. Dukungan pelanggan seringkali menjadi faktor penentu bagi banyak pemilik website ya kan. Ketika memilih antara penyedia hosting, baik Kinsta maupun WP Engine itu menawarkan dukungan pelanggan 24 jam per 7 hari guys. Namun ada perbedaan signifikan dalam bagaimana dukungan tersebut itu diatur. Nah, tim dukungan Kinsta itu terdiri dari ahli WordPress dan insinyur Linux yang membantu pelanggan kapan aja melalui live chat. Apa yang benar-benar membedakan Kinsta adalah kualitas ya, yaitu kualitas dukungan. Waktu respon rata-rata ya di bawah 2 menit ya di situ, dan menyediakan dukungan multibahasa untuk memastikan bahwa pelanggan yang tidak berbahasa Inggris juga mendapatkan layanan tingkat ini, yang mana ini ditawarkan semua dan di setiap plan yang dimiliki oleh Kinsta dan tersedia tanpa memperdulikan harganya dan memberikan semua pelanggan akses yang sama ke bantuan para ahli di situ. Nah, WP Engine tentu juga menyediakan dukungan pelanggan 24 jam per 7 hari juga, tetapi beroperasi dengan sistem yang berjenjang di situ teman-teman, di mana pelanggan di plan tier lebih tinggi mendapatkan dukungan yang lebih langsung dan juga lebih canggih, sementara mereka yang di plan tier rendah itu mungkin akan mengalami waktu tunggu yang lebih lama atau bantuan yang kurang komprehensif. Ketika datang ke migrasi website ke host baru, Kinsta juga menawarkan migrasi gratis di situ untuk pelanggan yang pindah dari WP Engine atau penyedia hosting lain. Migrasi ini tuh ditangani oleh para insinyur ahli Kinsta yang memastikan bahwa prosesnya itu lancar, aman, dan dioptimalkan untuk website spesifik kamu. Sebaliknya, WP Engine menyediakan plugin migrasi DIY yang memang bekerja cukup efektif di situ, tapi tidak sehebat migrasi Kinsta sih. Salah satu perbedaan utama yang perlu dipertimbangkan antara Kinsta dan WP Engine adalah model harga mereka. Kinsta menawarkan sistem penagihan yang sederhana di situ, yang hanya berdasarkan jumlah kunjungan website kamu, di mana ini sederhana banget dan mempermudah pelanggan untuk memprediksi biaya bulanan mereka. Nah, WP Engine di sisi lain menggunakan model harga yang mempertimbangkan baik total kunjungan dan penggunaan bandwidth, yang bisa membuatnya jadi lebih sulit untuk memperkirakan biaya, terutama untuk website dengan lonjakan traffic yang tidak terduga. Nah, kalau ngebahas reliabilitas situs, Kinsta memantau setiap situs di platformnya untuk uptime, memeriksa status hingga 720 kali sehari. Ini memastikan bahwa jika ada masalah yang muncul, fitur self-healing PHP Kinsta itu akan mencoba menyelesaikannya secara otomatis. WP Engine juga menawarkan monitoring yang serupa, tetapi tingkat tracking uptime ini dan troubleshooting otomatisnya itu dikhususkan untuk plan premium dan enterprise, yang berarti bahwa pelanggan di plan tier rendah mungkin tidak menerima tingkat reliabilitas yang sama. Jika kalian ingin mulai menggunakan salah satu dari program atau platform ini, aku pasti rekomendasiin kalian pakai link yang ada di bawah ya teman-teman, di deskripsi di bawah. Setelah kamu klik link untuk WP Engine, ini adalah halaman yang seharusnya kamu datang, dan disinilah kamu bisa milih plan mana dari plan-plan ini yang pengen kamu pilih. Mereka punya plan light mulai dari sekitar $13 per bulan, plan startup sekitar $20 per bulan, plan profesional sekitar $40 per bulannya, dan plan e-commerce profesional seharga $50 per bulan juga. Ada plan growth sekitar $77 per bulan di sini. Dan saat kamu menggunakan link kami, kamu juga akan mendapatkan 4 bulan gratis di plan kamu. Ini sepenuhnya gratis ya, dan akan menghematmu sekitar $120 di sini. Dalam proses ini, setelah kita memutuskan, kita kemudian bisa klik tombol beli sekarang di sini, yang kemudian akan membawa kita ke halaman checkout, di mana kita bisa mulai pastiin untuk masukin kode ini ya teman-teman, kalau misal kalian belum punya, dan kemudian klik lanjut ke pembayaran ini. Kalau kalian itu mulai dengan Kinsta, pastiin kamu juga pakai link yang ada di deskripsi. Saat kamu menggunakan link kami di bawah, kamu akan mendapatkan hingga 2 bulan gratis saat kamu milih plan tahunan. Seperti yang kamu lihat, mereka tuh punya plan single site ya, plan multi site, dan program agency di sini. Plan single site itu sekitar $30 per bulan, plan multi site itu sekitar $59 per bulan, dan plan agency sekitar $208 per bulan di sini. Jadi jika kamu tertarik untuk mulai dengan salah satu program atau platform ini, pastiin pakai link yang ada di deskripsi. Semoga kalian menikmati videonya, dan pastiin untuk komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan tentang platform ini dan bagaimana cara kerjanya. Pastiin untuk klik tombol like dan juga subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan video-video kami di masa depan. Semoga kalian suka videonya, dan aku gak sabar buat ketemu kalian di video berikutnya.